disebutkan memang perilaku homoseksual yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut itu ya sebelumnya belum ada, belum pernah. Jadi ya kaum Nabi Lut itulah yang pertama kali melakukan itu. Ya. Nah, yang ini kemudian ya tentu kita tahu di dalam Al-Quran mereka yang melakukan seperti itu di zaman Nabi Lut itu, bahkan Nabi Lut itu kan menawarkan kenapa kok kamu menginginkan golongan laki-laki ini loh, putri-putriku yang perempuan yang suci gitu, ini silahkan kamu nikahi. Nah, mereka nggak mau, orang-orang gay di zaman Nabi Lut itu. Sampai suatu ketika Nabi Lut itu kan didatangi tamu laki-laki yang itu ternyata malaikat. Nah, mereka malaikat yang itu menjelma dalam bentuk manusia, laki-laki yang cakep. Nah, itu kaumnya itu malah menginginkan malaikatnya itu kan gitu. Ya, akhirnya walhasil kaumnya Nabi Lut itu akhirnya dihancurkan oleh Allah dengan mendapatkan dihujani batu sampai mereka mati semua. Dan itu termasuk juga istri dari Nabi Lut ya. Jadi istri Nabi Lut itu ya walaupun dia perempuan tapi ternyata dia mendukung perilaku LGBT itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita melihat di dalam Islam itu kan hukumannya hukuman mati. Nah, kalau kita melihat dalam Islam itu ada hukuman mati untuk beberapa perilaku. Yang itu kalau kita lihat ada kesimpulan umum bahwa orang yang dijatuhi hukuman mati dalam Islam itu sudah pasti dosanya itu besar. Dan setiap dosa itu tidak mungkin kecuali menimbulkan mudarat yang besar. Misalnya kalau dalam Islam ya, ada hukuman mati namanya kisos untuk orang yang membunuh. Ya orang membunuh itu jelas itu mudaratnya sangat besar. Dia bisa menghilangkan nyawa orang lain. Kalau membunuh sekali tidak dibunuh, hukuman ringan. Mungkin seperti KUHP lama dan baru kurang lebih sama ya. Membunuh itu kalau istilahnya tidak terencana itu paling 15 tahun. Kalau terencana itu paling ada ancaman hukuman mati sih, tapi bisa ada seumur hidup, ada maksimal 20 tahun penjara itu yang KUHP. Tapi tidak selalu itu hukuman mati. Tapi kalau dalam Islam, kalau orang melakukan pembunuhan yang kategorinya pembunuhan sengaja istilahnya ya, itu hukuman mati, namanya kisos, tapi masih ada pintu permaafan yang bisa diberikan oleh keluarga korban. Atau nanti kalau mau minta diat juga bisa, diat atau tebusan. Jadi kalau kita lihat yang dalam Islam itu intinya semakin berat hukumannya itu berarti semakin besar kejahatannya, semakin besar dosanya. Nah, jadi kalau kita lihat LGBT itu kenapa hukumannya mati? Karena memang mudaratnya itu sangat destruktif, dia merusak masyarakat. Jadi tidak hanya orang yang berbuat homoseksual itu kalau kita lihat polanya tidak hanya berbuat untuk memuaskan sendiri ya, hawa nafsunya sendiri, tapi mereka itu ngajak-ngajak gitu loh. Ini kalau saya amati dalam realitas realnya, yang namanya LGBT itu bukan perilaku perorangan atau bukan gejala perorangan, tapi ini adalah sesuatu yang terorganisir. Nah itu yang jahatnya di situ. Nah sangat terorganisir. Jadi mereka juga melakukan membentuk kelompok-kelompok, lalu membentuk rekrutmen, melakukan rekrutmen. Ketika sudah direkrut nanti ada kelompok diskusi. Jadi modelnya kayak gitu. Nanti kalau sudah semakin besar, mereka itu nanti akan berupaya mempengaruhi aspek-aspek politik, termasuk dalam proses legislasi. Nah, jadi seperti di berbagai negara-negara yang membolehkan pernikahan yang sejenis, itu hampir bisa dipastikan itu yang namanya gerakan LGBT itu sangat kuat. Jadi itulah kejahatannya di situ. Kenapa kok harus dihukum mati? Karena dia itu nanti akan bisa merusak masyarakat banyak. Mereka merekrut orang anak-anak muda. Setelah merekrut dia bikin opini, bikin film, bikin diskusi. Akhirnya masuk ke ranah politik.
dalam pengertian legislasi. Legislasi menghasilkan undang-undang. Wah, sudah. Jadi kerusakan yang semakin besar inilah yang ini dicegah dalam Islam. Orangnya itu dihukum mati. Jadi begitu dihukum mati itu nanti bisa menimbulkan efek jera ya untuk yang lain-lainnya. Nih lo lihat, kalau kamu melakukan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut dalam Islam dihukum mati. Nah, ini kalau orang-orang mereka itu masih berpikirnya masih normal ya, takutlah mereka itu. Kecuali kalau mereka memang nggak takut ya sudah, resiko kamu. Kalau nggak takut ya nanti kamu akan hukum mati. Nah itulah Islam itu seperti itu, dia mencegah rusaknya masyarakat yang besar dengan menghilangkan orang-orang sedikit, tapi ini yang kalau dibiarkan ini nanti bisa merusak masyarakat banyak. Ya kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Ini saking besarnya mudaratnya ya Kiai ya. Makanya dibutuhkan berarti hukuman seperti itu. Nah, saya ingin beralih ke Ustadz Ismail Lisanto nih Kiai. Alhamdulillah